Dia itu adalah seorang pria yang tampan dan pada akhirnya dia harus merelakan ketampanannya karena dia menderita luka yang cukup serius di bagian wajahnya, geng. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita akan bercerita tentang operasi plastik, ya kan? Berbicara tentang operasi plastik, udah pasti hal ini sekarang di era modern saat ini, di zaman sekarang ini menjadi sebuah hal yang lumrah dan udah nggak mengagetkan lagi gitu kan? Karena sudah banyak sekali orang-orang yang melakukan operasi plastik dan bisa dikatakan operasi plastik ini menjadi tren yang sangat mendunia di saat ini, geng. Nah, tujuan untuk operasi plastik selain untuk pengobatan akibat kecelakaan, ada juga orang yang bisa dikatakan ingin merubah bentuk tubuh mereka menjadi lebih menarik dari yang asli, begitu. Operasi plastik zaman dulu berbeda banget dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan lebih kayak bagaimana cara mempercantik atau memperindah wajah di tampilan luar, gitu kan? Bisa dari muka, mungkin terus payudara segala macam. Nah, kalau di zaman dulu, operasi plastik ini pertama kali dilakukan oleh orang-orang untuk menutupi atau mengobati bekas luka atau bekas trauma gitu, geng. Adapun operasi lain yang dilakukan oleh orang zaman dulu untuk merubah penampilan itu mereka lakukan untuk memperbesar alat kelamin. Emang agak sedikit lucu sih kalau lo dengarnya. Tapi emang di zaman dulu tuh ya gunanya operasi plastik ya untuk itu. Jadi bukannya orang yang udah sempurna terus tiba-tiba pengen lebih sempurna lagi atau lebih menarik lagi, enggak. Nah, berbicara tentang hal ini, mari kita bahas satu persatu nih, geng ya. Siapa sih sebenarnya orang yang pertama sekali di dunia ini yang mendapatkan atau yang memulai melakukan operasi plastik? Nah, ini mungkin kita patut berterima kasih nih sama nih orang ya. Kalian orang-orang yang operasi hidung, operasi gitu ya, operasi bentuk badan, kalian wajib berterima kasih sama nih orang-orang nih. Mereka orang pertama yang bisa dikatakan kalau gagal mereka hancur, kalau berhasil mereka ya nggak sempurna-sempurna amat gitu ya. Ibarat kata kelinci percobaan gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas 7 kisah operasi plastik yang pertama kali dilakukan di dunia. Yang pertama adalah Walter Yeo atau Walter Yeo, cara baca namanya gitu. Nah, ini orang adalah orang yang pertama kali menerima atau melakukan operasi plastik. Walter Yeo ini adalah seorang pelaut Inggris pada era Perang Dunia Pertama. Nah, dia ini dikenal oleh seluruh dunia, di dunia medis, di dunia bedah gitu ya. Adalah orang pertama yang menerima atau melakukan operasi plastik. Benar-benar orang pertama, geng. Dikisahkan, Walter ini mengalami kerusakan yang amat parah pada wajahnya, termasuk dia kehilangan kelopak matanya. Dan dia terlihat sangat mengerikan gitu ya, geng ya. Nah, hal ini atau luka yang dia alami ini dia dapatkan pada pertempuran Jutland di kapal Warspite pada tahun 1916. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1917, 1 tahun kemudian nih, geng, ia akhirnya dirawat oleh Sir Harold Gillis. Nah, Harold Gillis ini adalah seorang dokter pertama yang menggunakan teknik cangkok kulit dari bagian tubuh yang tidak rusak dan dicangkok ke bagian tubuh yang rusak. Dampak dari operasi plastik ini akhirnya Walter mendapatkan kelopak mata baru dan topeng wajah baru yang dibentuk sedemikian rupa, geng. Alhasil wajahnya akhirnya direkonstruksi ulang oleh para dokter, ya kan, oleh dokter Harold tadi, dan ya agak sedikit better atau lebih baik dari wajahnya yang sebelumnya. Kalian bisa lihat sendiri ya dari gambar. Yang selanjutnya, William M. Sprickley. Dia ini merupakan orang pertama di dunia ini yang melakukan operasi hidung. Saat ini kita bisa lihat ya, geng, banyak sekali wanita bahkan laki-laki melakukan operasi hidung untuk membuat tampak hidungnya atau wujud hidungnya itu jadi lebih menarik atau lebih mancung gitu kan. Nah, karena memang hidung mancung ini idaman orang-orang di dunia ini mungkin ya. Sayangnya bagi orang Asia, kita memiliki hidung yang tidak seperti orang dari kaum Kaukasian. Kaukasian itu adalah orang-orang bule gitu. Dan mereka memiliki
bentuk hidung yang lebih mancung. Tapi kalau orang black people, orang kulit hitam Afrika gitu-gitu kan, memang mereka mancung tapi agak lebar. Nah, bisa dikatakan ya memang orang kulit putih ini secara bentuk ya lebih simetris gitu ya, lebih bagus aja gitu. Nah, banyak orang-orang kita nih, orang-orang Asia yang kepengen hidung mancung gitu ya, layaknya orang bule, layaknya orang Arab gitu, akhirnya melakukan operasi plastik. Pada dahulunya, operasi plastik ini pertama kali ditemukan justru bukan untuk kecantikan atau membuat tubuh semakin menarik, enggak. Justru untuk mengobati atau memperbaiki bagian hidung yang rusak pada awalnya, geng. Lagi-lagi, operasi ini dilakukan oleh dokter yang sama, yaitu Sir Harold Gillis, dimana kali ini dia menangani pasien yang berbeda namun dengan kasus yang sama, yaitu korban Perang Dunia I, geng. Jadi mereka mendapatkan sakit atau hancurnya bagian tubuh mereka ini hasil dari peperangan atau pertempuran. Nah, si pasien atau orang yang pertama kali melakukan operasi bentuk hidung ini adalah William M. Sparkley. Dia ini adalah seorang letnan perang pada Perang Dunia I, dan dia merupakan pasien ke-132 dari dokter atau Sir Harold Gillis ini. Dan dikatakan kasus yang dialami oleh Sparkley ini adalah kasus yang amat mengerikan. Dia mengalami luka tembak di bagian hidungnya hingga hidungnya itu hancur, geng. Kejadian ini tepat terjadi berbarengan ya di tahun yang sama dengan yang dialami oleh Walter Yeo tadi, yaitu di tahun 1917. Nah, setelah dilakukan operasi plastik oleh Dr. Gillis ini, alhasil hidung Sparkley jadi lebih normal kelihatan ya dibanding sebelumnya yang pas dia luka gitu, geng. Gila, gokil banget ya. Ini udah dua nih, satu operasi cangkok kulit, satu lagi hidung. Berarti kan Dr. Gillis ini bisa dikatakan orang yang sangat-sangat berjasa gitu ya di dunia operasi bedah plastik gitu. Nah, selanjutnya orang yang melakukan operasi plastik pertama kali di dunia yaitu Willy Vicharaj. Willy ini adalah seorang pria yang bisa dikatakan wajah aslinya itu ya sebelum mengalami sakit ini. Dia itu adalah seorang pria yang tampan dan pada akhirnya dia harus merelakan ketampanannya karena dia menderita luka yang cukup serius di bagian wajahnya, geng. Dia ini adalah orang yang pertama kali mendapatkan operasi plastik jenis rekonstruksi wajah. Kalau yang sebelumnya kan itu cangkok kulit ya, jadi kulitnya diperbagus. Kalau ini rekonstruksi wajah, jadi wajah lo kalau hancur misalkan ada bagian tulang yang remuk direkonstruksi lagi, dirapihin lagi sampai jadi simetris lagi gitu, geng. Dia ini adalah orang yang pertama kali menerima operasi plastik ini. Pada saat itu, yang namanya operasi plastik belum familiar di telinga orang-orang dan bahkan bisa dikatakan hanya sebagian orang yang tahu operasi plastik ini sudah ditemukan atau sama sekali dianggap operasi plastik belum ditemukan di saat itu. Namun beberapa dokter telah melakukan gitu ya, kayak Dr. Gillis tadi. Alhasil ya kan, karena belum terlalu familiar, sangat sulit untuk mencangkokkan jaringan dari bagian tubuh yang masih sehat untuk menggantikan bagian tubuh yang sudah rusak gitu kan. Dan bisa dikatakan tanpa antibiotik kemungkinan infeksi akan sangat besar, geng. Namun lagi-lagi Dr. Gillis ya kan, orang yang melakukan operasi ini tidak kehabisan ide atau tidak kehabisan akal. Memang dokter ini adalah dokter yang sangat-sangat jenius ya. Dr. Gillis di saat itu melakukan operasi plastik dengan teknik yang disebut tap pedicule. Jadi tulisannya itu adalah tubet pedicule. Mungkin kalian bisa kasih tahu gue cara baca yang benar gimana, boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Nah, di sini dia menggunakan lipatan kulit dari dada atau dahi dan dia mengayunkan itu ke wajah gitu, geng. Kulit yang diayun ini dipasangi tabung supaya suplai darah asli tetap mengalir untuk menghindari tingkat infeksi gitu, geng. Jadi benar-benar jenius nih dokter ya, menggunakan banyak akal untuk bisa berhasil melakukan operasi plastik. Dr. Gillis tuh wajib banget tuh buat kalian yang operasi plastik, berterima kasih nih sama Dr. Gillis. Selanjutnya, Timmy Jane Lancey. Wanita pertama yang melakukan implan payudara, geng. Nah, kejadian ini terjadi pada 1962. Seorang ibu rumah tangga bernama Timmy Jane Lancey dipaksa atau dibujuk untuk menjadi kelinci percobaan implan payudara pertama, geng. Setelah begitu rumit gitu ya membujuk Timmy ini, akhirnya dia luluh juga dan mau atau bersedia untuk dijadikan kelinci percobaan yang menerima implan payudara pertama di dunia, geng. Operasi yang dilakukan pada tahun 1962 ini
menghabiskan waktu 1 tahun untuk mengikuti semua prosedur keamanan yang ada. Nah, ini Dr. Thomas Cronin, orang yang melakukan berbagai tes sejak tahun 1961 untuk mengetahui kesehatan si pasien. Sebelum akhirnya setelah setahun kemudian, yaitu 1962, barulah dieksekusi ya, dicoba langsung gitu ya, operasi implan payudara menggunakan silikon ini, geng. Gila. Siapa nih? Ada nggak penonton kamar diri yang implan payudara atau itunya pakai silikon gitu ya? Lo wajib berterima kasih nih sama nih orang gitu, karena mereka lah akhirnya anu-anu kalian pada gede-gede. Nggak, canda gue. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya Mademoiselle Geoffrey. Orang ini adalah yang menerima operasi plastik pada bagian kaki pertama di dunia. Terjadi pada 17 Februari 1926. Seorang dokter bernama Charles Juairer melakukan bedah plastik kepada seorang model nih, geng. Si model ini bernama Mademoiselle Geoffrey. Dia melakukan operasi plastik terhadap kakinya untuk membuat kakinya terlihat lebih jenjang. Ya biasalah di dunia model, hal-hal kayak gini udah pasti dituntut banget nih ya secara fisik. Nggak boleh gendut gitu ya, harus jaga pola makan. Tapi ini udah ekstrim banget sampai mengoperasi kakinya gitu, geng. Namun sayangnya operasi ini justru gagal karena dimana sang dokter menjahit bekas luka itu terlalu kencang, dan pada akhirnya kaki si model ini bukannya malah jenjang, bukannya malah bagus, malah harus diamputasi. Gila, gara-gara operasi plastik jadi kehilangan kaki, geng. Dan pada akhirnya si dokter dituntut dengan jumlah uang ratusan juta rupiah, dalam rupiah ya, geng. Jadi bisa dikatakan ya percuma gitu ya, kaki lo nggak akan balik, lo mau nuntut berapa M juga ya percuma gitu, uang tidak ada harganya gitu kan, kaki nggak akan numbuh lagi gitu. Dan Dr. Charles ini ditutup lah gitu ya, dicabut izin operasi atau izin buka prakteknya gitu karena dianggap malpraktek gitu. Namun 2 tahun kemudian izinnya dikembalikan dan dia diperbolehkan untuk melakukan bedah plastik lagi. Namun dia benar-benar berubah gitu ya, Dr. Charles ini tidak lagi melakukan yang namanya malpraktek yang merugikan orang lain. Gila, harus memakan satu nyawa, nggak nyawa sih ya kaki orang gitu ya, orang harus kehilangan kaki gitu untuk memberikan pelajaran kepada Dr. Charles agar tidak melakukan malpraktek. Gokil, gila. Selanjutnya Isabelle Dinoir. Orang yang pertama kali melakukan transplantasi wajah. Nah, ini berbeda ya dengan rekonstruksi wajah, berbeda dengan pemindahan kulit atau cangkok kulit gitu ya. Kalau ini lebih kepada wajah orang lain diberikan ke seseorang yang wajahnya rusak gitu. Nah, berbeda dengan yang ambil dari paha, cangkok paha itu beda gitu ya. Nah, transplantasi wajah ini ternyata ada juga orang yang pertama kali melakukan di dunia nih, geng. Ternyata ditemukan ya di era 2000-an, yaitu 27 November 2005 tepatnya. Transplantasi wajah ini dilakukan oleh seorang pria yang bernama Bernard de Vaucel dan Jean Michel Dubenard, 2 orang dokter bedah asal Prancis, geng. Nah, wajah Isabelle, orang yang menerima transplantasi wajah ini, itu mengalami rusak parah setelah diserang oleh anjing peliharaannya sendiri, geng. Yang mana anjing ini jenis anjing Labrador. Nah, selama menjalani penyembuhan ya kan, setidaknya selama 18 bulan gitu ya. Laporan rinci pertama dan kemajuan daripada transplantasi wajah ini dirilis dalam New England Journal of Medicine. Di dalam jurnal tersebut juga disebutkan bagaimana si pasien merasa senang dengan hasil transplantasi wajah yang dia terima gitu, geng. Berarti termasuk berhasil ya. Dari beberapa yang kita cerita tadi, banyak yang berhasil. Yang gagal yaitu yang dilakukan oleh Dr. Charles, dan dimana dia di situ ya dianggap melakukan malpraktek sehingga kaki orang lain harus diamputasi. Lagian gak bersyukur juga udah model gitu kan, mau kaki jenjang pula lagi. Dan menurut gue gimana cara manjangin kaki ya, kalau ada gue juga mau gitu kan, manjangin kaki loh, operasi kayak apa gitu, tulangnya diganti plastik gitu. Coba deh menurut kalian gimana, geng? Tinggalkan komentar di bawah, geng. Nah, yang terakhir ini yang kalian paling suka nih gue rasa nih ya, para jegeng-jegeng dan emot batu geng nih. Orang yang pertama kali menerima rekonstruksi atau operasi plastik terhadap kelamin alias
Nah, namanya adalah Michael Dillon. Nah, nama operasi plastik yang dia lakukan ini adalah paloplasti, yang kalau diartikan di bahasa medis adalah rekonstruksi penis atau modifikasi penis. Nah, paloplasti ini juga biasa digunakan untuk pasien yang menginginkan alat kelaminnya itu dibesarkan ukurannya gitu, geng. Dan orang yang pertama kali menjadi kelinci percobaan gitu ya, pada akhirnya mengalami atau melakukan gitu operasi pembesaran penis ini adalah Michael Dillon. Dia yang pertama kali merekonstruksi alat kelaminnya. Dikabarkan Michael Dillon ini memiliki alat kelamin itu terlalu kecil, geng. Sehingga kalau orang-orang yang melihat dia di masa dia kecil, kan biasa anak kecil tuh boleh tidak pakai baju lah di depan orang-orang lain gitu ya, sering banget kayak gitu. Dan dia dianggap kayak wanita atau ya sama mirip banget kayak cewek gitu, geng, karena saking kecilnya alat kelaminnya, geng. Nah, akhirnya fenomena yang dialami oleh Michael Dillon ini menarik perhatian para dokter ahli bedah plastik yang ada di dunia gitu ya, karena ini sebuah mungkin penyakit langka atau bawaan lahir langka gitu, geng. Sampai akhirnya dengan berbagai prosedur kesehatan dan melakukan 13 kali operasi, akhirnya alat kelamin dari Michael Dillon ini berhasil direkonstruksi dan memakan waktu antara 1946 sampai 1949, geng. Cukup lama ya, berarti sebegitu kecilnya gitu ya barangnya si Michael Dillon ini ya, sampai-sampai dokter membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merubah bentuknya. Lo kebayang gak tuh operasi terus kapan anunya gitu kapan lo ya pipis gitu, kencing gitu ya kan, dioperasi kan sakit gitu ya. Aduh, gak kebayang gua. Menurut kalian gimana, geng? Dari semua operasi plastik yang gua udah sebut tadi, mana yang sangat-sangat mengerikan? Karena itu kan dilakukan pertama kali, belum ada contoh, belum ada bukti autentik atau bukti hidup orang yang berhasil gitu dilakukan operasi plastik, namun mereka siap menerima gitu kan operasi plastik tersebut. Menurut kalian mana yang paling serem di antara 7 yang gue sebutin tadi? Tinggalkan komentar di bawah.